Oke, hari ini kita akan bahas tentang soal latihan 1.4. Latihan 1.4 ini yang pertama adalah tentang ini. Yang pertama ini selesaikan dari bentuk yang A. Yang A, teman-teman semuanya, langkah pertama ini. Kalau dia ini pangkatnya negatif, ya, ketika ada A per B pangkatnya itu negatif seperti ini bisa kita balik jadi apa? B per A pangkatnya jadi positif. Maka yang A ini jadinya apa? Jadi A pangkat 2, B pangkat 5, C pangkat negatif 1 per 3, A pangkat negatif 2, B pangkat 1, kita pangkatkan berapa? 3. Oke, kita fokus yang A. Sehingga dari sini kita akan dapatkan, teman-teman semuanya, maka ini kita dapatkan bagaimana A pangkat 2 dikalikan 3, jadinya A pangkat 6. 2 kali 3 pangkatnya. Kemudian B 5 kali 3 berarti berapa? 15. Kemudian C pangkat negatif berapa? Negatif 1 kali negatif kali 3 jadi negatif 3. Kita bagi dengan siapa? 3 pangkat 3. Oke. Kemudian A pangkat negatif 2 dikali 3 jadi A pangkat negatif 6. Kemudian B pangkat 3. Oke, sesuai dengan sifat eksponen, ketika ada sebuah pembagian, maka ini nanti dia pangkatnya apa? Pangkatnya dikurangi. Jadi di sini A pangkat 6 dikurangi yang bawah kan negatif 6, dikurangi negatif 6. Yang B pangkat 15 dikurangi di yang bawah pangkat 3 dikurangi 3. Kemudian C pangkat negatif 3 tetap dibagi dengan 3 pangkat 3. Sehingga di sini jadi apa? Negatif kali negatif positif jadikan 6 tambah 6. Jadi A pangkat 12, B pangkat 12 juga, C pangkat negatif 3 per 3 pangkat 3 sama aja dengan 27. Karena pangkat negatif, kalau pangkat negatif di atas itu bisa turun menjadi pangkat positif. Maka ini hasil akhirnya adalah A. A pangkat 12, B pangkat 12 per 27, C pangkat 3. Selesai. Seperti itu. Ya, sangat mudah. Oke. Kemudian kalau ini seperti apa? Nah, sekarang selanjutnya yang B. Yang B di sini, maka bagaimana yang B ini? Maka akar 3 dari sekian-sekian, teman-teman semuanya kita cermati dulu. Ini kan bisa saya tulis seperti ini. Ini 24 dibagi 3 itu kan 8. Ya kan? 8. Kemudian ini pangkat 2 pangkat 5, maka X pangkat 2 dikurangi 5. Kemudian Y pangkat 5 pangkat 11, 5 dikurangi 11. Nah ini dipangkatkan berapa? Dipangkatkan sepertiga. Oke, biar saya tulis yang bagus ya. Nih kita hapusin dulu. Oke. Oke, ini. Sehingga ini bisa kita tulis teman-teman semuanya 8 kemudian X pangkat negatif 3, Y pangkat negatif 6 dipangkatkan 1 per 3. Oke, 8 itu kan 2 pangkat itu ya. 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3 aja. Oke, untuk mempermudah, maka 8 kita ganti dengan 2 pangkat 3. Jadi kita tulis di sini 2 pangkat 3. Ya, 8. Sehingga di situ kan di sini 2, 3 kali sepertiga itu 1.
Kemudian X min 3 kali sepertiga min 1. Kemudian Y min 6 dikali sepertiga sama dengan min 2. Sehingga bisa kita tulis yang pangkat negatif turun ke bawah, maka jadinya apa? 2 pangkat 1 saya tulis 2, X pangkat 1 karena dia min 1, kemudian di sini Y pangkat 2, selesai. Untuk nomor 1 saya kira tidak ada masalah. Sekarang kita lanjutkan untuk yang nomor 2 teman-teman semuanya. Ketika ada soal seperti ini tentang logaritma, nah ini jadi masalah. Tapi saya yakin ini tidak ada masalah, bisa kita cermati bareng-bareng. Ketika soal seperti ini, langkah yang kita lakukan seperti apa? Seperti itu ya. Maka teman-teman semuanya perlu dicermati, kita harus paham yang namanya konsep dasar logaritma. Sekarang kita cermati A log B 2 C log B sama dengan 3. Maka ada huruf yang sama adalah B. Sama kan hurufnya? Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa ini bisa kita tulis seperti ini. Ini kan berarti kita punya modal bahwa A log sekian-sekian ini pangkat setengahnya ini kita terakhir-terakhir aja. Kita obrak-abrik dulu yang seperti ini. A log B C pangkat 3. Ini kan sama aja dengan siapa? Sama aja dengan 3A log B kali C. Seperti itu. Oke. Kemudian karena di sini yang kembar adalah B, maka A log BC ini kita obrak-abrik menjadi apa? B log BC dibagi dengan B log A. Seperti itu. Kemudian ini kita jabarkan menjadi 3, ini kurung yang besar ya. Jadinya B log B ditambah karena perkalian B log C dibagi dengan B log A. Sehingga ini semuanya kita akan bisa dapatkan B log B itu kan 1. Oke, 1. B log C. Kalau C log B sama dengan 3, maka kebalikannya B log C sama dengan 1/3. B log A karena A log B 2, maka B log A sama dengan 1/2. Maka dari sini kita dapatkan 3, 1 ditambah 1/3 itu kan 4/3. Ini setengah. Sehingga bisa kita cermati ini menjadi berapa? Ini menjadi 3 kali 4/3 kali 2/1 sama dengan berapa? 8. Ya, 8. Padahal di sini yang diminta apa? A log BC pangkat 3 dipangkatkan setengah. Sehingga A log B plus C BC pangkat 3 itu sama aja dengan 8. Maka di sini 8 pangkat setengah. 8 pangkat setengah itu lak podo karo akar 8. Akar 8 sama aja dengan 2 akar 2. Selesai. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut teman-teman semuanya ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya di situ ada pemahaman ya. Oke. Semua tahu ini, kita cermati pelan-pelan. Oke. Di sini Alma menabung di bank sebesar 500.000 pada awal tahun. Setiap tahun Alma mendapat bunga 8% per tahun. Buat tabel yang menunjukkan banyaknya tabungan Alma setiap tahun dalam 5 tahun terakhir. Maka sebenarnya cara membuatnya tabelnya itu begini. Istilahnya ini suka-suka ya. Setiap 5 tahun berarti kalau ini tahun pertama itu sama aja gini. Tabel pertama misalnya tahun pertama berarti modal awalnya kan
berapa? 500.000. Bunganya adalah 8%. Maka tahun kedua di situ dia itu sama aja dengan begini. Tahun kedua itu sama aja dengan 500.000 dikalikan dengan siapa? 1 plus 8% itu 0,08 pangkat 1 karena tahun pertama. Ya, awal tahun. Setiap tahun ini gitu. Kemudian kalau tahun selanjutnya ini pangkat ini akhir pada ini kan awal, sorry. Ini akhir tahun, nanti seterusnya. Ini kan awal tahun. Nanti pada akhir tahun akhir tahun kedua tinggal pangkatnya ditambahi 2. Akhir tahun ketiga pangkatnya dikasih 3. Akhir tahun selanjutnya sampai pangkat 5. Berapa jumlah uang yang dimiliki Alma setelah 10 tahun? Kalau dia 10 tahun nanti tabelnya terserah gurunya masing-masing atau sesuaikan seperti yang ada di buku juga ada apa-apa. Kalau yang B berarti apa? Selama 10 tahun maka yang B itu tinggal kita hitung MN sama dengan berapa? 500.000 dikalikan dengan 1 plus 0,08 pangkat 10. Nah ini, maka di sini jadinya adalah 500.000 berarti apa? 1,08 pangkat 10. Silahkan dihitung sendiri. Kemudian yang selanjutnya yang C, berapa waktu yang dibutuhkan Alma tabungan dapat mencapai 5 juta? Maka MN-nya di situ 5 juta sama dengan berapa? 500.000 dikali 1,08 pangkat N. Lah, ini kan N-nya yang kita cari, maka ini kan 0-nya 5 coret 0-nya 5 coret 50 bagi 5 sama dengan 10 sama dengan 1,08 pangkat N. Sehingga N sama dengan 1,08 log 10. Atau bisa kita hitung bagaimana? Log 10 dibagi dengan log 1,08. Oke, log 10 itu 1, kemudian log 1,08 ya kita hitung dulu ya, karena tidak bisa pakai cepat itu harus pakai kalkulator. Untuk log 1, log 1,08 sama dengan 0,0334. Maka di sini 0,00334. Sehingga berapa? Sehingga kita hitung 1 dibagi dengan 0,0334 sama dengan 29,94. Sehingga perkiraannya berapa tahun? 29,94 tahun, atau diperkirakan menabung selama 30 tahun. Oke, itu untuk yang nomor 3. Sekarang selanjutnya untuk yang nomor 4. Oke. Ini soal aplikasi sebuah bangun berbentuk seperti di bawah ini. Oke, kita pelajari bareng-bareng ya. Oke, ini. Kemudian gambarnya apa? Di situ tergambar seperti ini. Oke, tabel merupakan banyaknya bangun pada bangun yang kongruen di setiap tahap. Oke, kongruen. Istilah kongruen berarti dia itu sama. Berarti yang kongruen di sini apa? Tahap 1 ada 3. Pada model di atas dibagi menjadi
bangun tersebut kemudian 4 bangun yang kongruen. Sebuah bangun berbentuk seperti ini. Bangun tersebut kemudian dibagi menjadi 4 bangun yang kongruen. Oke. Buat tabel merepresentasikan banyaknya bangun yang kongruen di setiap tahap. Oke. Ini buat sendiri ya. Ini digambar. Tahap selanjutnya kan hampir sama. Yang ini berarti jadi 4, jadi 4. Oke. Berarti logikanya model matematiknya awalnya itu 1, kemudian dia di apa istilahnya itu model matematiknya ya. Ini kalau saya bilang sebenarnya ini tuh model matematiknya tabel awalnya ini menurut saya. Ini kan tahap 0 itu ada 1 bangun, tahap 2 ada 4 bangun, tahap ketiga dipastikan ada 16 bangun. Kemudian lanjutnya berapa? Kali 4 lagi berarti berapa? 64 bangun. Maka ini menyatakan apa namanya barisannya. Kemudiannya bagaimana model matematika yang tepat untuk menggambarkan permasalahan-permasalahan ini? Pertama kan kalau saya bilangnya permasalahannya adalah 4 pangkat n min 1. Dia kalau tahap 0 ya. Tahap 0 berarti dia n1. Maka dia model matematiknya adalah bukan 4 pangkat n min 1 tapi 4 pangkat n. Nah, ini 4 pangkat n. Kalau dia tahap 0, 4-nya n-nya diganti 0. Tahap 1 n-nya diganti 1 seperti itu. Pada tahap ke-12 berapa banyak bangun? Maka tinggal 4 pangkat 12. Silakan dihitung sendiri. Selesai. Seperti itu kalau saya mengartikan. Oke, tidak ada masalah. Masih banyak ya. Saya kira bisa dilanjut untuk yang selanjutnya. Oke. Karena waktu, silakan pelajari yang ini nanti ke depan kita pelajari yang uji kompetensi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita lanjut di video-video selanjutnya.